sudah selesai untuk melakukan analisis hasil perhitungan pada penelitian kuantitatif korelasional. Sambil menunggu koneksinya. Pada tahapan uji statistiknya. Namun dalam sinyalnya cukup bagus ini. Jadi saya agak sulit masuk. Iya. Hasil penelitian ini seperti apa? Namun secara secara hitung-hitungan kita sudah. Oke, Pak Tri, saya izin buka dulu. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung di Microsoft Teams maupun di streaming YouTube. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diperkenankan untuk suah di ruang maya ini untuk hari keempat ya. Luar biasa Pak Tri, jarang sekali On Edumain bisa mengadakan kegiatan yang sampai 4 kali web meet. Nah, untuk bersama Pak Tri ini alhamdulillah bisa sampai 4 kali web meet, artinya sangat detail sekali. Biasanya itu maksimal baru 3 kali Pak, itu pun jarang, yang sering 2 kali. Nah, ini bisa 4 kali, berarti kan materinya cukup detail dan memang sangat menarik ya Pak Tri. Ya, terima kasih banyak. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari keempat ini adalah web meet terakhir untuk kegiatan ini. Nanti akan disampaikan oleh Pak Tri untuk melanjutkan proyek yang kemarin dan dilanjutkan diskusi. Kurang lebih nanti maksimal sampai menjelang azan asar gitu ya Pak Tri ya. Iya. Biar kita bisa tidak tertinggal oleh jamaah sholat asar. Terima kasih Bapak Ibu yang masih eksis di Microsoft Teams ya. Lalu sedikit karena biasanya kalau di Microsoft Teams itu agak berat Pak Tri, jadi tidak semuanya bisa bergabung. Nah, nanti untuk sisanya biasanya di YouTube atau di rekaman ya. Silahkan Pak Tri untuk memulai paparannya pada siang hari ini. Terima kasih Pak Wahyu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wahyu dan rekan-rekan guru hebat dari seluruh penjuru. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ketemu pada sinkronus atau tatap muka yang keempat ya. Tak terasa sudah keempat ya. Kita belajar augmented reality ini. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu nanti untuk mengembangkan media pembelajaran atau untuk hal-hal yang lainnya ya. Seperti kemarin kita sampaikan ya, kita tidak akan panjang lebar di pengantarnya, kita akan lanjutkan apa yang kita buat kemarin ya. Saya share dulu ya, share screen. Kemarin kita sudah bersama-sama membuat media yang kita mempraktekkan ya, menggunakan desktop ini. Kita lanjutkan lagi menggunakan desktop ya. Kemarin setelah awalnya kita membuat media yang depan di sini, ya, tujuannya adalah kita mengenalkan beberapa minat kepada peserta didik kita ya. Ya. Kemudian kita juga akan mengajak mereka ya supaya media kita semakin interaktif dan semakin memberikan kesan pembelajaran atau pengalaman pembelajaran kepada peserta didik kita.
kita buat media ini interaktif, ya, yaitu dengan mengurutkan binatang dari kecil ke besar. Selain tujuannya adalah untuk mengenalkan binatang, kita melatih kinestetik mereka, ya, terus mengenalkan istilahnya perbandingan, ya, perbandingan kecil dan besar, ya. Pokoknya istilahnya kalau kita mendesain sebuah media itu kita desain sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari KD atau pembelajaran kita, ya. Kemarin sudah kita sampai di sini, ya, sampai di sini bahwasanya kita desain media kita adalah mengurutkan binatangnya dari kecil ke semakin besar dari kiri ke kanan. Kita sudah langkah pertama, yaitu mengurutkan, memposisikan ayam di paling kiri, ya. Ketika diklik ayam, dia nanti posisinya jadi paling sebelah kiri dan gajahnya menjadi di posisi ayam. Dan ketika diklik salah akan muncul peringatan notifikasi salah, ya. Notifikasi salah. Yang benar adalah ayam yang pertama kali, yang paling kecil, ya. Ini hasil kita kemarin, ya. Misalkan kita klik gajah, ya. Kalau kita ingin perasaan yang paling kecil adalah gajah. Mohon maaf Pak, tampilannya belum muncul share screen-nya. Share screen-nya belum muncul? Belum Pak, bisa diulang. Saya sudah share screen, putus mungkin, ya. Sekarang munculkah? Sudah muncul Pak Wahyu? Sudah Pak. Sudah, ya. Ini, ya, kemarin ketika kita klik salah, ya. Misalkan kita asumsikan gajah ini paling kiri, paling kecil. Klik, ada notifikasi, ya. Notifikasi terus hilang. Sampai ketemu dia yang paling kecil mana. Mungkin bagi kita ini adalah sesuatu yang mudah, tapi bagi peserta didik kita seumuran yang kita peruntukkan media ini belum tentu sesuatu yang mudah, ya. Nah, ini salah. Ketika betul, ya, akan mengalami pergeseran, ya. Posisi ayamnya jadi paling sebelah kiri. Sekarang nanti kita akan buat yang kedua, ketika diklik diklik sapinya akan pindah ke posisi gajah di sini dan gajahnya akan pindah ke posisi sapi. Dan nanti ketika diklik ayamnya ada notifikasi salah. Begitu pula ketika diklik diklik gajah akan muncul notifikasi salah, ya. Tapi ini, ya, supaya logikanya mudah, ya, saya tidak akan buat dalam satu scene. Bapak Ibu tambahkan di scene yang kedua di sini, ya. Scene yang kedua di sini, ya. Ingat, kita tambahkan di scene kedua sini. Scene kedua sini. Ya. Tapi nanti, ya, ada interactivity ketika jawaban ini betul, ya, jawaban ini betul, langsung selain langkahnya tadi interactivity-nya ayam pindah ke gajah, gajah pindah ke ayam, nanti juga akan terjadi pindah scene, ya. Pindah scene-nya adalah scene ketiga di sini, ya. Pindah scene ke ketiga, ya. Pindah scene yang ketiga. Berarti diklik ayam di sini. Selain interactivity kemarin, interactivity ini, ya, interactivity untuk memindahkan posisi ayam ke sapi, ayam ke gajah, gajah ke ayam. Sekarang kita tambahkan interactivity untuk pindah ke scene yang ketiga, ya. Scene ketiga sini, ya. Yaitu kita edge. Ingat triggernya masih ayam, ya. Triggernya masih ayam. Lalu kita pilih jump up, switch scene, ya. Jump up, switch scene, ya. Kita pilih scene-nya adalah scene yang ketiga. Nah. Advance-nya, perpindahannya membutuhkan waktu berapa detik? 0 detik, biar langsung kelihatan pindah, tidak ada tampak perpindahannya. Kita klik apply, ya.
Jadi nanti ketika kita klik ayam, ayamnya akan pindah ke gajah, gajahnya pindah ke ayam, langsung pindah scene selanjutnya. Nah, scene selanjutnya. Kita akan menuju ke scene selanjutnya. Tapi posisinya sekarang kita urutkan sebagaimana posisi setelah diklik di sini tadi ya. Posisinya nanti di scene ketiga di sini posisinya adalah ayam, gajah, sapi ya. Ayam, gajah, sapi posisinya ya. Ayam, gajah, sapi. Kita urutkan. Cara mengurutkannya pakai bantuan kemarin ya, pakai bantuan catatan posisi kemarin ya yang sudah kita buat. Kemarin kita sudah bisa membuat ya, tapi kemarin posisinya sudah berubah. X-nya ayam jadi 4 dan X-nya gajah jadi 0. Nah, kita buat yang sekarang kita buat yang ini. X ayam 4. Nah, jadi apa? Terus atau ini kita misalkan supaya nanti apa ada kasih tanda juga lah untuk catatan. Ini untuk scene 2. Ini nanti kita copy untuk scene 3 ya. Scene 3. Ingat scene 3-nya di sini jadi 4, gajah jadi 0. Nah. Ini posisi scene 3 awal ya, posisi scene 3 awal sebelum terjadi interactivity. Sekarang posisi ayam, gajah sama sapi kita buat seperti scene yang catatan scene ketiga ini ya. Kita pilih dulu misalkan. Kita tampilkan jadi 2 saja biar kelihatan. Kita pilih ayamnya. Ayam. Suaranya Pak Tri hilang. Suaranya putus-putus. Kalau nggak saya pakai gini, suara masuk nggak? Halo, kalau gini masuk nggak suaranya? Halo? Oh, enggak. Putus-putus. Halo, suara saya masuk? Halo? Suara saya masuk Pak Wahyu? Halo? Halo Pak Wahyu? Cacat lah. Apakah suara saya masuk? Mana chatnya? Cek Pak Tri. Halo. Ya, suara saya masuk nggak? Halo? Halo? Halo Pak Wahyu, suara saya masuk? Ya mungkin di tempat saya Pak yang kendala. Sudah jelas Pak. Ya, suara saya sekarang masuk? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, saya tidak pakai handset aja. Kita lanjutkan ya. Tadi kita mengatur posisi di scene ketiga ini, posisinya jadi seperti ini ya. Kita pilih ayamnya dulu. Kalau ini kok klipnya nggak mau. Saya gimana ini? Sudah jelas Pak. Ya, sudah jelas ya. Dan suaranya sudah jelas. Kita ubah dulu aja di sini. Ayam. Sapi. Gajah. Posisi gajahnya kita ubah menjadi di sini kan 0,3,75. Posisinya 0 3,75 ya. Posisinya dari situ. Sekarang akan kita pilih ayam.
ayam. Posisinya adalah 4. 2,6. 5. Ya, udah. Tapi ini kita buat biar ngadep ke depan semua, rotate-nya jadi 0 semua. Ya, sekarang sapinya kita pilih. Sapinya adalah di posisi min 4. 3,7. Terus 5 ya. Oke. Posisi sapi rotate-nya kita hilangkan biar menghadap ke depan semua 0 ya. Oke. Sekarang posisinya seperti ini ya. Posisi setelah tadi ayam diklik kan sama seperti scene sini, scene yang kedua setelah jawabannya betul ya. Nah, kita samakan di sini. Karena kita ingin membuat interactivity, nanti ketika diklik ayamnya keluar notifikasi salah, diklik sapi, diklik gajah keluar notifikasi salah, ya. Diklik sapi betul, maka sapinya pindah ke tengah, gajahnya pindah ke kiri, itu ya. Gajahnya pindah ke kiri. Sekarang berarti kita kemarin ya, habis ini kita menambahkan apa? Menambahkan aset untuk notifikasi. Set untuk notifikasi. Ya. Kemarin kita gunakan 3D ini ya. Terus yang ini, yang apa? False. Betul. Nah, kita akan gunakan ini. Ya. Kemarin posisinya adalah di, ini tercatat enggak? Enggak tercatat. Berarti kemarin enggak tersimpan ya, enggak terset. Kalau enggak salah posisinya di 6. Ya, posisi di 6. Ya, di 6. Nah, ingat ini posisinya nanti kita memunculkan apa? Memunculkan ininya. Notifikasi salahnya adalah di 060. Tapi sekarang kita sembunyikan dulu di 200 ya. Jadinya kita kasih 200 untuk menyembunyikan. Tapi nanti ketika memunculkan kita buat Z-nya menjadi 6 ya. Kita sembunyikan dulu, sudah tersembunyi. Ya. Sekarang baru kita menambahkan interactivity-nya ya, interactivity-nya. Pertama adalah kita interactivity untuk ketika diklik ayam akan keluar notifikasi salah ya. Di sini add interactivity ya. Berarti apa kemarin? Move ya, move custom. Kita pilih select target to move-nya adalah false ya. Lalu di sini kita buat menjadi Z-nya adalah 6 ya. Advanced setting-nya ya, untuk start time-nya 0, durasinya adalah 0. Ya, supaya pergerakannya langsung celap muncul gitu ya. Klik apply. Dan kemarin kita berikan waktu 3 detik, habis 3 detik notifikasi salahnya hilang lagi. Berarti di sini kita tambahkan apa? Interactivity kedua untuk menghilangkan notifikasi salah tadi hilang ya. Add new action, move ya, custom. Select target to move-nya adalah false ya. Dan ini kita buat ke angka 200 lagi. Ya, dia kita sembunyikan di 0200 ya. Dan start time-nya adalah kita mulai di detik ketiga. Ya. Detik 0-nya tadi keluar, di detik ketiga hilang. Ya. Kita buat start time-nya adalah di detik ketiga. Dan durasinya adalah 0 juga. Supaya hilangnya celap gitu ya. Klik apply. Nah, di sini kita sudah menambahkan interactivity ayamnya. Kita save dulu aja ya. Kita save. Kita save, kita coba. Kita coba. Kok habis? Nih. Kita coba.
Ya, nah, kita mulai dari sini. Ya, langsung ke jawaban betul aja ya. Ayamnya kita klik, dia akan bergeser dan ini otomatis langsung pindah scene ketiga ini. Nah, berarti kan dia aktif langsung scene ketiga. Aktif langsung scene ketiga. Nah, tadi kita baru memberikan interaktivity di ayamnya ya. Kita klik ayam akan keluar notifikasi salah. Ya. Hilang. Nah, berarti penambahan interaktivity kita sudah tepat sesuai keinginan ya, desain kita. Klik salah, keluar notifikasi salah. Sering-sering disimpan. Ya, supaya penambahan interaktivity kita tidak hilang ketika ada gangguan. Terus selanjutnya, ketika dipilih dipilih gajah, dia juga akan keluar notifikasi salah. Karena urutan kedua itu adalah sapi. Urutan kedua adalah sapi. Ya, kita klik di sini. Gajahnya ya, kita tambahkan add interactivity, tadi adalah move, custom ya, select target to move-nya, yang ingin digerakkan adalah notifikasi salahnya false, ke posisi Y-nya adalah 6 ya, ingat tadi kita buat 6 ya, start time-nya adalah detik ke 0, durasinya adalah 0, klik apply. Lalu kita tambahkan untuk menyembunyikan notifikasi salahnya ya, add new action ya, move, custom, select target to move-nya adalah false ya. Sini kita sembunyikan ke ordinate Y-nya 200 ya. Lalu advance settingnya durasinya ini kita buat 0, tapi start time-nya adalah detik ketiga karena dia hilangnya adalah di detik ketiga. Jadi nanti muncul di detik ketiga hilang. Klik apply. Ya. Sudah selesai, kita simpan dulu aja. Nah, kita coba sekarang. Kita coba lagi. Ya. Langsung di scene ketiga aja ya. Ayam, ya. Hilang. Gajah. Hilang. Berarti sudah tepat sesuai dengan desain kita. Ya. Selanjutnya, nanti ketika diklik sapi, ya diklik sapi, nanti posisinya akan akan pindah. Ya. Diklik sapi, posisinya akan pindah. Ya. Pindah sapi pindah ke gajah, gajah pindah ke sapi. Ya. Oke. Sekarang triggernya adalah sapinya. Kita pilih sapinya sebagai trigger ya. Sapi. Nah, berarti di sini kita add interactivity, move, custom, ya. Select target to move-nya, yang ingin digerakkan mana? Sapinya dulu kita gerakkan ya. Sapinya digerakkan pindah ke posisi gajah. Ingat, kita lihat di sini dulu. Ya. Berarti nanti di sini kita hanya mengubah ordinat X-nya saja. Ordinat X sapi jadi ordinatnya gajah. Berarti nanti sapi X-nya jadi 0, gajahnya jadi min 4. Karena kita sekarang ingin mengubah posisi sapi ke gajah, berarti posisi sapinya X-nya kita buat 0 ya. 0 sudah. Z-nya adalah 3,7, Z-nya adalah 5 ya. Advance-nya start time-nya 0, durasinya juga 0 ya. Klik apply. Kita tambahkan interaktivitas kedua, yaitu memindahkan posisi gajah ke posisi sapi ya. Seperti masih sama ya, move ya, custom. Sekarang select target to move-nya adalah gajahnya ya. Karena yang ingin kita pindahkan adalah posisi gajah. Nah, posisi gajah sekarang X-nya adalah milik X sapi. Jadi posisi gajah X-nya menjadi min 4 ya.
berubah menjadi min 4. Min 4. 3,75 ya. Advance settingnya start time 0 karena kita ingin geraknya bareng-bareng ya, bergeser, dan durasinya 0 biar tanpa kelihatan efek langsung celap gitu ya. Klik play ya. Kita simpan dulu. Kita simpan, kita play misalkan di sini. Iya. Kita play untuk mencoba apakah sudah kita inginkan atau belum. Yang ketiga tadi ya. Salah. Link ya. Gajahnya salah ya. Sekarang sapi kita klik ya, posisi sudah betul ya, berarti kita sudah bisa mengurutkan ya di sini. Lalu kita sudah berhasil ya, sebenarnya hanya dengan menambahkan 2 sin tadi sudah perintah, peserta didik kita bisa mengurutkan. Misalkan di sini Bapak Ibu bisa menambahkan binatangnya menjadi berapa gitu ya. Tambah lagi ya, logikanya seperti tadi. Logikanya sama aja. Kita hanya main di ordinat X-nya saja. Ya, ordinat X-nya saja. Ketika posisinya posisinya Z sama Z-nya sama ya. Kecuali kalau posisinya acak ya berbeda. Karena di sini posisinya X-nya sejajar ya. Posisinya Z-nya sejajar ya. Di posisi kalau Z-nya ya Z-nya tetaplah misalnya. Karena dia geser kemanapun ketinggian di media sini sama. Begitu pula Z-nya. Posisi di Z dan Z-nya sama. Kita hanya akan main di sumbu X-nya saja di sini. Misalkan binatangnya 4, 5, 6, seterusnya. Logikanya tinggal tambah tadi. Tambah sinnya di sini juga. Pastinya. Misalkan di sini setelah ya. Share screen-nya di tempat saya terganggu ya. Mungkin sinyal saya. Mohon diulang Pak. Yang lagi. Di YouTube kasihan. Maaf Patri, kayaknya sinyal saya ini. Oke. Saya ulang ya. Nanti kalau putus langsung bilang aja. Siap. Sudah? Sepertinya sedang proses. Sinyal saya kurang bagus. Ini sudah saya share. Ya. Dilanjut aja Pak Tri, nanti yang di YouTube bisa pakai rekaman. Ya. Oke. Ya, kita ingin tadi ya, tinggal Bapak Ibu nanti menambahkan jumlah binatangnya berapa, sesuaikan ya. Intinya sudah paham logikanya tadi, logika dasarnya. Misalkan sekarang setelah kita betul sampai selesai, kita ingin memberikan notifikasi game atau sudah game over misalkan, atau Anda sukses. Kita bisa memberikan notifikasi di sini, atau kita bisa memberikan notifikasi di beda scene-nya, misalkan supaya scene-nya tampil sesuai sini juga bisa, sesuai desainnya yang diinginkan masing-masingnya. Ya. Misalkan kita ingin sambil berlatih pindah scene lagi, ya, sedikit ke game of istilahnya suksesnya diberikan di scene yang terakhir ya, dan kembali ke posisi asalnya di sini. Ya. Oke, kita akan tambahkan ya di scene sini untuk supaya pindah ke scene selanjutnya.
Di interactivity sapi tadi kita tambahkan lagi ya. Di sini adds ya. Jump out scene ya. Kita pilih scene-nya adalah scene ke-4 ya, scene ke-4. Advanced setting-nya adalah 0 ya. 0. Lalu kita klik apply ya. Dan simpan dulu. Nanti otomatis ketika dijawab betul dia langsung pindah scene ke-4 ya, scene ke-4. Ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Ya. Ternyata mudah sekali ya Bapak Ibu mengembangkan media ini dengan menggunakan ya ini menggunakan Slumber Edu ya, asik dan mudah sekali. Kita jawab betul ini ya, langsung kita jawab betul. Dia langsung akan pindah. Lalu nanti di sini kita berikan notifikasi congratulation gitu ya. Oke, kita nanti masukkan gambar ke sini atau dikasih tulisan Anda sukses, Anda berhasil. Barakallahu fiik misalkan. Tergantung Bapak Ibu nanti mendesainnya ya. Di scene 4, nah, jadi diklik sudah bisa pindah di scene 4 ya. Kita di sini hanya akan menambahkan sebuah notifikasi berhasil atau sukses ya, atau memberikan sebuah apresiasi ke peserta didik kita atas berhasilnya dalam belajar ya, dalam belajar. Misalkan saya akan tambahkan image yang saya miliki aja ya. Upload. Yang saya miliki mana buah-buahan. Ya, winner. Kita besarkan aja. Kita atur posisinya. Assalamualaikum. Baru pulang. Belum. Ya. Ya. Oh, winner. Ya. Jadi hanya kita memberikan notifikasi winner gini ya. Jadi nanti ketika jawabannya betul, dia akan masuk scene ke-4 dan scene ke-4 notifikasi ini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lengkapi di sini ya. Dilengkapi di sini. Nanti scene thumbnail-nya ini kita hilangkan semua, kita hidden ya, sehingga tidak mengganggu tampilan di media kita. Tapi kita gunakan navigasi ya. Kita gunakan navigasi, misalkan navigasi pindah ke scene selanjutnya untuk bermain Bermain game ya. Bermain game ya. Kita gunakan teks saja misalkan ya. Kita anggap itu sebuah game ya. Ini game ya. Kita kasih warna apakah juga merah? Nah, merah lah sama enggak apa-apa. Merah. Lalu kita atur posisinya di sini ya.
Posisinya kita atur. Lalu ke depan. Ya. Di sini ya. Dan tulisan game ini kita jadikan sebagai apa? Notifikasi untuk pindah scene yang kedua, scene yang kedua, ya, scene yang kedua. Scene yang kedua. Ya, berarti di tulisan game ini kita tambahkan add interactivity, ya. Apanya di sini apa? Switch jump up switch scene. Kita pilih scene-nya ke berapa? Scene kedua. Nah, ini 0, klik apply. Jadi nanti ketika klik game, nanti akan pindah scene yang kedua. Nah, kalau tadi scene 2, 3, scene 2, 3, 4 tadi kan perpindahan dengan apa? Triggernya adalah di objek-objek gamenya ya. Kalau yang tadi pindah ke scene 2 ke scene 3 itu ketika diklik ayamnya. Dari scene 3 ke scene 4 ketika diklik sapinya. Jadi tidak perlu kita tambahkan. Tidak perlu kita tambahkan. Tapi di sini semuanya kita sembunyikan nanti anunya apa? Thumbnailnya di sini kita sembunyikan, kita hide ya. Kalau ingin dikasih nama, dikasih deskripsi dari masing-masing thumbnail ya, dari masing-masing scene-nya dikasih. Apalagi nanti kalau kita membahas hal-hal yang butuh penjelasan, bagusnya di sini dikasih ya, sehingga tahu oh scene ini menjelaskan tentang apa, scene ini menjelaskan tentang apa, scene apa gitu ya. Ini kita hide ya. Termasuk yang scene kedua juga kita hide, scene ketiga juga kita hide, scene keempat juga kita hide ya. Tapi scene keempat di sini kita ingin menambahkan apa? Tombol untuk kembali ke depan, tombol kembali ke depan. Kita bisa gunakan tulisan lagi aja, tulisan home, biasanya home ya. Beranda atau home. Saya warna merah lagi. Oke. Posisi Z-nya tadi 15 ya sudah pas ya. Ke depan enggak? Iya, kita ya, misalkan di sini home. Home. Dan home di sini kita arahkan untuk navigasi pindah ke scene pertama ya. Kita tambahkan add interactivity ya. Jump up switch scene ya. Scene pertama ya. Advanced settingnya 0 ya. Kita karena perpindahannya biar celap gitu pindah ya. Klik apply ya. Nah, ini sudah nanti sebagai tombol apa? Pindah ke scene pertama ya, scene pertama. Tadi di sini scene-nya semuanya thumbnail-nya sudah thumbnail-nya sudah kita hide ya. Semuanya udah kita hide. Jadi nanti tidak tampil seperti tadi ya, sudah tidak tampil seperti tadi ya. Sekarang kita save dulu, kita save. Lalu kita coba. Nah, kita coba. Kita coba. Ya. Kita klik play. Nah, di sini kan thumbnailnya sudah nggak ada ya. Tadi kalau Hai teman-teman, hari ini kita klik kita ya. memasuki pembelajaran 2. Subtema Ya. 2, hewan di sekitarku. Kelas 1, tema Sebagainya 2, dilengkapi benda, lagi ya. hewan dan tanaman di sekitarku. Yuk langsung aja kita belajar ya. Namanya belum dikasih ya. Teman-teman, Kita klik perhatikan game. gambar berikut. Ya, pindah di sini ke halaman game.
Kalau bisa tadi di sini dikasih apa? Dikasih instruksi ya, baik instruksi melalui tulisan atau suara. Kalau instruksinya melalui suara, berarti kita harus membuat suara yang menunjukkan instruksi cara bermainnya di sini, ya. Lalu kita buat dengan video, kita upload di YouTube, kita masukkan video di sini sehingga ada instruksi suara cara bermainnya. Kalau tidak kita tidak memberikan instruksi dengan suara, berarti nanti di sini kita kasih instruksi pakai teks ya. Nah, kita bisa masukkan teks misalkan. Kalau teks pakai 3D kelihatannya kurang indah ya, terlalu banyak, terlalu besar juga. Bapak Ibu bisa misalkan menggunakan menggunakan teks yang dibuat sendiri ya, membuat gambar isinya teks instruksi. Ya. Teks instruksi, misalkan dibuat petunjuk cara mainnya. Atau menggunakan yang teks yang annotation yang langsung muncul, yang pakai annotation line itu. Nanti misalkan kita klikkan line-nya di mana, sebenarnya itu untuk memberikan instruksi game di sini bisa juga. Intinya kalau di sini tanpa petunjuk kan peserta didik kita belum tentu paham apa yang dimaksud game ini ya. Kalau langsung kita gunakan berhadapan dengan peserta didik kita bisa instruksikan secara lisan. Tapi kalau media ini digunakan oleh orang lain, ya, mereka tidak paham bagaimana cara menggunakan media ini. Makanya perlu ditambahkan instruksi atau tata cara bermain di sini. Bisa dengan audio, tapi dengan kita masukkan video yang isinya adalah instruksi cara bermainnya misalkan. Urutkan binatang berikut dari kecil ke besar. Ya. Mulai kiri ke kanan misalkan. Atau sebagainya ya. Atau tergantung Bapak Ibu. Ya, oke. Ini hasilnya tadi ya. Salah. Yes. Salah. Ya. Ketika ini dia langsung pindah. Ini pindah scene ke selanjutnya ya. Ini juga salah. Ini juga salah. Ya, salah. Ini baru betul. Ya, sukses. Yes. Tapi enaknya tadi ketika loncatnya ke winner di sini kita kasih jeda sehingga tidak langsung loncat. Ya. Dikasih jeda berapa detik setelah menyatakan urut besar dari kecil ke besar baru nanti muncul winner gitu ya. Kita kembali ke home lagi ya, kita bisa gunakan untuk berulang kali ya. Tinggal ini tadi nanti menambahkan instruksi bermainnya ya di scene kedua sini instruksi bermainnya. Kalau pengen bagus lagi di masing-masing scene dikasih background ya, background yang memberikan suasana alam atau background game itu ya, yang memberikan semangat untuk cepat dan lain sebagainya sesuai kebutuhan jenengan nanti kasih background ya. Tadi yang ingin di sini kita biar ada jeda, nggak langsung loncat ya. Di sini kalau tadi advance-nya kan di start time-nya di detik ke-0 ya. Dia klik langsung start. Biar dia pindah dulu kelihatan berurutan ya, berurutan baru nanti dia meloncat ke tadi. Nah, misalkan kita detik keempat ya, detik keempat dia baru meloncat. Biar melihat oh ini urutan dari kecil ke besar gitu ya. Klik play. Berarti nanti detik keempat baru pindah scene ke keempat winner tadi. Ya. Gitu Bapak Ibu. Ini contoh ya game yang kita buat ya. Misalkan kita asumsikan sudah selesai ya, tinggal memperbaiki atau menambah sedikit-sedikit ya. Seperti tadi instruksi cara bermainnya ya. Sekarang bagaimana kalau sudah selesai cara mempublishnya ya. Cara mempublishnya supaya media kita bisa dibuka oleh peserta didik kita atau oleh orang lain ya.
Ya, sering-sering disimpan ya, sering. Cara mempublishnya di sini ya, di sebelah kanan di sini klik publish ya, klik publish, kasih judul projectnya ya, terus apa? Kasih deskripsi dari proyeknya, terus apa? Ambil cover image-nya. Cover image-nya itu bisa upload ya, kita buat gambar sendiri lalu kita upload, atau kita capture dari sini, dari media kita. Kalau ingin capture, saya sarankan grid-nya ini di hide dulu ya, disembunyikan dulu supaya apa? Pandangannya lebih bagus. Misalkan kita ingin capture ya dari sini, kan gini. Tinggal kita atur posisinya, ya, posisinya yang sekiranya paling bagus untuk tampilan di sini, baru kita klik capture. Ya. Apakah yang ini ataukah yang pertama tadi, yang ini? Ya, misalkan yang ini yang kita ingin capture. Ya. Oh, kok capture yang gambar. Di sini juga kita bisa kasih apa gambar dengan capture ya. Kita ingin capture-nya adalah capture yang publish ya. Ya, kita ingin ubah di sini misalkan ya, ini mencontohkan tadi ya. Sekiranya misalkan posisinya sudah sesuai yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan. Posisinya yang kita inginkan, ini saya tadi saya undo itu hilang anunya. Oh benar, saya sudah undo. Publish, tapi kita ingin ambil yang pertama ya. Ya, pertama publish, capture, ya. Posisinya. Ini lagi mau gesernya itu yang di dalam kotak. Capture, ya ini misalnya sudah pas, kita klik sini, ya gambarnya ini ya. Setelah itu kita tentukan visibility-nya public. Kalau yang gratisan nggak bisa pribadi ya. Yang pribadi ini hanya yang pro ya. Ya kalau milih Bapak Ibu masih gratis nggak bisa privat ya. Lalu kita tentukan kategorinya. Ya. Jangan tinggal pilih kategorinya apa ya. Misalkan di sini kita pilih education, ya. Submit ya, baru kita klik publish ya. Kita klik publish ya. Dan kita bisa nanti membagikan siswa itu melalui link di sini. Link ini kita bagikan. Sekarang link ini saya bagikan di chat ya. Chat. Ya, Bapak Ibu bisa membukanya nanti ya. Membukanya bisa dibuka dengan 3D ya. Dengan tampilan 3D seperti preview tadi ya. Bisa AR ya. Kalau AR harus menggunakan HP dengan menggunakan aplikasi HP. Nanti dipilih yang AR. Nanti misalkan kita klik atau kita place di tempat mana, di meja atau di mana bisa ya. Tergantung kita ingin menempatkan di mana. Itu harus pakai HP kalau itu. Yang kedua, kita bisa menempelkan di blog kita. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki blog atau website, ini bisa dimasukkan ke blog atau website Bapak Ibu, atau menggunakan barcode. Nah, barcode ini kita download, kita bagikan ke peserta didik kita. Mereka men-scan dengan menggunakan aplikasi Aslember Edu itu, ya, yang aplikasi itu, sehingga nanti akan keluar, ya. Ini, apakah ingin ditampilkan 3D atau ingin ditampilkan AR? Ya. Ini tinggal di download ya. Kalau ingin mengubah ini barcode-nya menjadi gambar tertentu, maka harus update akunnya atau beli QR Maker-nya juga bisa. Yang gratis itu kan diberikan satu custom marker, bisa dicoba nanti. Jadi gambarnya di sini, misalkan kita contohkan ya. Ya, kita ingin mengubah menjadi custom marker ya. Atau lewat sini juga bisa, di sini ya. Kita klik sini, lalu di sini custom marker-nya di sini kita ubah menjadi gambar tertentu
ya, gambar tertentu. Nah, misalkan gambar game over ini kita masukkan ya. Nanti gambar game over ini kita cetak, kita bagikan peserta didik ya. Kita scan tulisan game over ini akan keluar media 3D dan AR kita ini. Jadi bentuknya sudah tidak barcode lagi. Sudah tidak barcode lagi, tapi adalah sesuai dengan gambar yang kita gunakan untuk custom marker di sini. Kalau sudah publish, berarti langkah membuat media pembelajaran 3D AR kita sudah selesai, Bapak Ibu. Kita sudah bisa membuat bersama-sama ya satu media ini. Mungkin itu Pak Wahyu untuk apa pembuatan medianya ya. Ya, Pak Tri. Ya, mau tanya jawab dulu. Oke, sedikit Pak Tri, karena sinyal saya tidak bagus ini, saya yakin juga terpotong-potong ya suaranya. Apalagi teman-teman yang di YouTube ini juga tidak bisa lihat share screen-nya. Saya nyimak di HP lancar, tapi di laptop ini terkendala, mungkin sinyal saya memang tidak baik. Nanti akan kami bagikan ke teman-teman semua untuk rekamannya. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand. Nanti kami izinkan Bapak Ibu untuk membuka mikrofonnya. Atau mungkin akan menulis di papan kolom komentar ya. Mungkin kalau teman-teman yang di YouTube belum bisa terfasilitasi karena sinyal saya yang hilang ini, Pak. Jadi nggak bisa nangkep share screen-nya Pak Tri. Saya lihat di HP lancar ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke Pak Tri. Untuk saya sedikit bertanya dulu ya Pak Tri. Ya, untuk membuat satu objek ini apakah nanti scene-nya dibatasi untuk paket free ya Pak? Atau bisa bebas ya Pak, banyak scene-nya? Ya, kalau kita lihat di sini aja ya, di akun di sini. Kalau di paket free, ya, yang free ya, itu di kapasitasnya. Dibatasi kapasitasnya 8 mega. Kalau 8 mega kan berarti ya terbatas sekali ya aset 3D-nya. Aset 3D-nya. Kan kalau yang berat itu kan di aset 3D. Gitu. Oke. Kalau untuk mengetahui aset yang dibuat Pak Tri tadi berapa mega itu bisa nggak Pak? Yang barusan dihasilkan? Yang baru dihasilkan ya. Kelihatan nggak itu di tadi sini? Sudah berapa mega ya Pak kira-kira? Ini yang kalau di sini hanya totalnya aja. Per asetnya nggak kelihatan ya. Jadi maksudnya satu proyeknya tadi nggak kelihatan ya Pak ya? Nggak kelihatan kecuali pada waktu scanning itu muncul nggak ya? Saya kurang memperhatikan ya. Tapi kalau totalitas di sini ya, ini 63 project itu baru 171 mega ya. 171 mega. Ya tergantung penggunaan objek 3D-nya itu biasanya yang pengaruh. Sudah banyak sekali kan 63 project itu baru separuhnya nih dari 300 mega. 300 MB atau 8 MB Pak? Yang ini yang akun saya kan individual monthly 300 mega. Ini akun premium, akun premium. 1 bulan. Kalau sebenarnya Bapak Ibu kalau ingin gratis, nanti habis ini saya tunjukkan ya bagaimana kemarin kan sudah gabung di Edge. Bagaimana mencari poinnya nanti kita tunjukkan. Kalau misalkan nggak ingin repot-repot aktif di Edge, Bapak Ibu pilih itu murah sekali ya. Sangat-sangat terjangkau ini. Untuk akun yang personal education ini ya, personal edukasi. Ya. Kalau di sini individualnya di sini ya. Atau $5 per bulannya. Nanti kalau bisa berlangganan lewat distributor itu akan lebih mudah, lebih murah ya. Lebih murah. Kalau lewat websitenya di sini itu kan dia per tahunnya sekitar $50-an ya, sekitar nanti kalau itu untuk tiga apa ya, 3 membership ya.
Ya kalau iuran berarti jatuhnya sekitar ya 500 dibagi 3 lah misalkan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu beli lewat distributor tidak harus beli yang paket 500 itu. Per orang, per seatnya, beli satu orang ya sekitar 150.000 itu bisa. Ya, bisa. Misalkan nanti Bapak Ibu minat, lewat saya juga bisa. Ya, kalau nggak ingin lewat di websitenya di sini, karena kalau lewat di sini juga pembayarannya biasanya pakai kredit ya. Kelihatannya apa? Transfer belum ada. Itu terjangkau sekali sebenarnya. Dengan kemudahan dan powerfulnya media ini, kita hanya mengeluarkan 150.000 dalam setahun itu. Kalau bagi guru yang itu sangat hanya menyisihkan uang jajan ya, uang jajan. Dan anggap saja itu adalah bagian dari yang sertifikasi ya, bagian dari membelanjakan uang sertifikasinya kan untuk seperti itu ya, meningkatkan ya. Gitu Pak Wahyu. Oke. Sangat menarik ya Pak Dri ya, ternyata Menarik sekali ya, bisa cukup terjangkau dan nanti Bapak Ibu terjangkau sekali. Kalau nggak ingin berbayar ya nanti aktif di S-nya. Ya, kalau ingin mendapatkan akun berbayar bisa lewat Pak Tri nanti seperti itu. Iya. Nanti kalau ada belum menemukan nomornya Pak Tri bisa lewat saya, nanti saya teruskan ke Pak Tri langsung, saya direct nomornya Pak Tri agar Bapak Ibu bisa mendapatkan layanan dari akun premiumnya gitu. Sekarang kalau ingin mendapatkan atau aktif di Eats tadi gimana Pak? Ya. Apa saja yang harus dikumpulkan dan bagaimana syarat-syaratnya Pak? Ya, kemarin syarat pertama kan kita sudah ya, Bapak Ibu sudah sudah mendaftar ya, sudah mendaftar di s ini ya, apa ini bacanya, ngeja bahasa Inggrisnya kan, di alamat ini ya, kemarin sudah daftar ya. Sudah daftar berarti Bapak Ibu sudah memiliki akun ini. Tinggal Bapak Ibu nanti mencari progresnya di sini. Ya, melaporkan aktivitas-aktivitas yang bisa dinilaikan di sini dan nanti pada poin-poin tertentu Bapak Ibu nanti akan mendapatkan akun premium gratis. Kegiatannya apa? Ya, kegiatannya yang bisa kita laporkan, Bapak Ibu nanti bisa dibuka di alamat edu.aslemberwood.com ya. Lalu di bagian sini, pendidik bersertifikat di sini. Ubah ke bahasa Indonesia aja ya. Nanti bisa diubah ke bahasa Indonesia. Lalu pilih pendidik bersertifikat, pilih yang ini. Tugas, ya, pilih yang tugas. Nanti di sini adalah daftar-daftar kegiatan yang Bapak Ibu bisa lakukan ya. Dan akan mendapatkan poin, dan dari poin-poin tersebut ya nanti kita bisa mendapatkan akun gratis ya. Kita tunjukkan ya tingkatan poinnya ya. Saya carikan dulu, saya belum menyiapkan ini. Saya downloadkan terlebih dahulu. Untuk tahapan poinnya ya. Untuk mendapatkan akun premium yang pertama itu hanya suruh mencari poin 250. Untuk mencari poin 250 itu tidaklah sulit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu intent ya, betul-betul bersungguh-sungguh ya, nanti tidak sulit ya, tidak sulit ya. Saya akan tunjukkan dulu ya, nanti di tingkatan berapa nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun, akan mendapatkan akun free-nya ya. Sebelum sambil download ini saya download ya Bapak Ibu di sini ya.
nanti di sini akan muncul kegiatan-kegiatan ya. Kegiatan-kegiatan yang bisa kita laporkan di sini. Contohnya yang pertama, ada yang nilainya 5 poin, ada yang nilainya 10 poin, ada nilainya yang 15 poin, ada yang 20, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 100 ya. Lalu yang nilainya 5 poin apa saja? Ya. Ini misalkan. Pertama di sini adalah menyukai halaman Facebook Aslember Edu. Halamannya mana? Tinggal klik sini aja ya. Ini dibuka klik, ini nanti akan membuka apa? Halaman page dari Aslember Word. Bapak Ibu sukai lalu screenshot ya. Setelah screenshot nanti dilaporkan ya, ini misalkan di sini ya, sukai, diklik sukai apa? Terus screenshot ya. Habis di screenshot Bapak Ibu laporkan di sini. Ya. Di yang di sini tadi. Ya, masuk ke s.asblr.com ini ya. Nah, lalu masuk ke bagian My Progress ya, My Progress, klik Submit a Progress. Kita laporkan kegiatan di sini ya. Nah, di sini kita tulis saja keterangannya, menyukai halaman Facebook Aslember Word gitu ya. Lalu sertakan screenshot-nya tadi ya. Sertakan screenshot-nya tadi, klik submit ya. Itu cara melaporkannya kan gitu, mudah sekali ya. Screenshot, laporkan di sini yang bagian My Progress ya. Kasih keterangannya, menyukai halaman atau page Aslember Word. Sertakan screenshot-nya, klik submit. Nanti biasanya selang sehari nanti ada petugas yang akan memverifikasi. Kalau sudah terverifikasi biasanya akan mendapatkan poin. Contohnya di sini. Ya. Nanti kalau yang tulisan pending seperti ini berarti apa? Belum terverifikasi. Kalau sudah approved nanti terverifikasi dan kita akan mendapatkan poin. Ya, akan mendapatkan poin. Ya. Seperti ini saya misalkan yang sudah hijau-hijau ini sudah approved ya, yang ini masih pending. Ya. Biasanya nunggu sehari itu baru diverifikasi. Tapi kalau hari Sabtu Minggu itu biasanya libur ya. Itu cara melaporkannya. Lakukan terus selanjutnya misalkan Bapak Ibu. Bergabung dengan grup Facebook Indonesia. Nah, yang ini. Tinggal klik aja di sini. Klik ya. Buka ya halaman grupnya. Lalu Bapak Ibu gabung, ya screenshot, ya laporkan di sini lagi, ya submit, ya bergabung dengan komunitas Aslember Indonesia, lampirkan, klik submit, terus ya. Ini yang poin-poin 5 yang satu kali ini aja, ya. Kita hanya apa? Suka, bergabung, ikuti Instagramnya, ikuti Twitternya, ikuti TikToknya, ikuti like-nya di sini, berlangganan, subscribe YouTube-nya, membuat akun Aslember ini sudah Bapak Ibu sudah buat kan? Ya, tinggal di screenshot berlangganan blognya, ya di screenshot, laporkan Bapak Ibu. Dari sini aja, ya dari sini aja. Di awal saja ini bisa dilakukan hanya beberapa menit ya. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun media sosial ini ya. Kalau belum ya dibuat aja dalam rangka ini nggak apa-apa. Dalam rangka menyukai ya. Dibuat, nanti di like, disukai, diikuti. Wah, udah dapat poin berapa nih? 5 ya, ini kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah dapat poin 60 ya. Poin 60 ini. Ini hanya dengan waktu cepat. Lalu yang 5 berulang kali, ada yang poinnya 5 bisa dilakukan berulang kali ya. Request a photo badge. Nah, kalau kita naik tingkat ya, naik tingkat dari level 1, level 2, level 3. Per masing-masing level nanti kita bisa minta photo badge ya. Photo badge itu seperti apa ya?
minta foto yang ada frame assemblernya ya. Saya nggak ada ya. Nggak ada di sini. Di sini ada nggak? Oh, juga nggak pakai. Ya. Jadi ada frame assemblernya ya di situ. Ketika kita mengajukan itu dapat poin 5 ya, dapat poin 5. Ya. Terus suka dan komentar, nah, menyukai dan komentar aja, tapi diingat ya, terima 5 poin untuk setiap 10 posting yang disukai dikomentari, maksimal 40 suka dan jadi kita bisa memposting ya 10 postingan yang disukai dan dikomentari, nanti dapat poin 5. Nah, ini kalau poin kecil-kecil ya. Kirim umpan balik ya, memberikan umpan balik. Ketika Bapak Ibu menemukan sebuah bug ya, atau sebuah ini yang laporan bug ya. Wawasan umpan balik melalui formulir X Community. Jadi di formulir X Community kita bisa memberikan umpan balik. Kalau di sini laporan bug ya, kita misalkan menemukan sebuah kejang error ya, kita bisa laporkan juga mendapatkan 5. Di sini berbagi topik postingan di media sosial 6 saham. Jadi ketika kita membagikan ya, misalkan kita membagikan 5 gambar jadi 1, terus dibagikan di sini dapat 5 poin. Ada yang di grup tadi, grup komunitas tadi ada yang suka bagi gini. Dia hanya cari poinnya bagi ini 5 poin ini ya. 6 gambar dibuat jadi 1 gitu ya. 6 screenshotan jadikan 1, dia postingkan lalu dapat 5 poin. Dia rajin sekali cari 5 poin, akhirnya banyak juga. Termasuk poinnya sudah 4.000-an atau berapa. Hanya cari poin yang kecil-kecil. Nah, ini termasuk ya. Ini poin yang 5. Terus ada poin yang 10 Bapak Ibu. Ulasan bintang 5 untuk Aslember Edu. Bapak kemarin sudah melakukan ini ya, sudah memberikan bintang 5. Saya suruh screenshot kan, tinggal laporkan di sini. Ya. Tinggal dilaporkan di dashboard di sini ya. Submit a progress, memberikan bintang 5 Aslember ya, apa tadi? Aslember Edu. Dilaporkan ya, screenshotnya dilampirkan. Begitu pula di sini. Ulasan bintang 5 untuk aplikasi Aslember ya, screenshot dilaporkan di sini, screenshotnya ditulis di sini ya, menginstal memberikan bintang 5 ya Aslember, screenshotnya dilaporkan, submit. Ini sudah berapa ini? Ini semua sudah kita lakukan di hari pertama ya. Ini sudah poinnya 40. Poinnya 40. Tadi kita dari suka, like dan suka, like sama ikuti aja sudah 60. Jadi untuk mencapai poin 100 itu aja sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Nah, saya mau menunjukkan poinnya ya. Terus ada yang 15 poin ya. Menjadi moderasi webinar. Makanya Pak Wahyu ini selama 4 hari menemani saya. Screenshot ya. Screenshot menjadi moderasi. Menjadi apa hasilnya moderasi? Menjadi moderator. Menjadi moderator pelatihan Pak Tri Haryanto. Sudah dapat poin 60. Wah, sudah berapa? 160 ya. Terus ini membuat video tutorial. Misalkan rekaman YouTube-nya itu ya di screenshot, dilaporkan, itu masing-masing sudah poin 20. 4 hari 80. 4 hari kan kali 4, 80 poin. Sudah mendapatkan poin berapa? Berarti 240. Pak Wahyu ini berarti habis ini langsung bisa dapat akun. Kayaknya poin saya banyak nanti Pak bakalan. Banyak. Tadi harus melaporkan jadi moderatornya. Terus video YouTube-nya ini. Tapi syaratnya nanti perhatikan. Di video YouTube-nya harus dikasih tag sini. Ya. Nanti ditambah ini. Hashtag-nya di sini ya. Aslember Edu, Augmented Reality. Ya. Sama Augmented Reality Tutorial. Dikasih hashtag ini.
nanti dilaporkan dapat poin 20. Rekaman 4 berarti 20 kali 4 sudah 80. Terus misalkan Bapak Ibu membuat RPP dari apa? Media yang sudah dibuat ya. Media ini saya laporkan dapat poin 20 juga ya. 20. Lalu media ini saya buat RPP-nya, saya dapat poin 20 lagi ya. Nah, membuat apa? RPP-nya ini nanti buat RPP-nya harus sesuai template-nya ya, sesuai template-nya. Nanti kita dapat 20 lagi. Besok di kelas ya, ketika ngajar kita tampilkan, kita foto, dapat poin 20 lagi. Ya. Dapat ketika ini misalkan media saya setorkan di RPP, kalau dipilih di-upload di topik itu ya, muncul yang di topik itu ya, kemarin topik daftar apa media-media yang bisa langsung digunakan. Kalau itu muncul di sana, kita screenshot, kita dapat poin 20 lagi ya. Menulis postingan di blog misalkan di sini media ini, lalu saya buat sebuah desain pembelajaran, bagaimana cara mengajarkannya, bagaimana cara menggunakan dalam belajar, saya tulis di blog ya, dengan ketentuan blognya ya. Mana tadi blognya? Yang blog ya. Perhatikan blognya. Blognya minimal 4 paragraf ya. Lalu di judulnya kita kasih judul yang apa? Ada tulisan Aslember Edu-nya. Lalu itu kita laporkan, kita dapat poin 20. Jadi kan mudah sekali Bapak Ibu. Kita satu proyek aja ini. Kita buat satu proyek ini. Misalkan tadi saya membuatnya, saya rekam ya. Nah, nanti saya laporkan tutorial cara membuat ini. Itu sudah dapat poin 20. Terus proyeknya sendiri saya laporkan ya, saya sudah dapat poin 20 lagi, sudah 40. Terus dari proyek ini saya buat RPP, saya dapat poin 20 lagi, sudah 60. Terus dari proyek ini saya bawa ke kelas, saya ngajarnya pakai ini, saya foto. Saya dapat poin 20 lagi, sudah 80 ya. Terus dari proyek ini saya tulis di blog, dapat poin 20 lagi. Saya sudah dapat poin 100 dari apa? Dari satu proyek ini saja. Dari satu proyek ini saja. Makanya nanti ketika kita ingin mencapai target pertama dulu aja, target mendapatkan akun gratis pertama itu tidaklah sulit ya, tidaklah sulit. Ya. Terus misalkan nanti Bapak Ibu, kita lanjut yang poin 30 ya, poin 30. Poin 30 adalah pertama, create a post webinar to dash. Ini enggak diterjemahkannya. Kita bisa membuat sebuah webinar ya, lalu kita memberikan sertifikat. Nah, misalkan di sini Pak Wahyu membuat pelatihan ini, dilaporkan karena memberikan sertifikat, dilaporkan mendapatkan poin 30 ya, poin 30. Lalu menjadi speaker ya, offline atau workshop presentasi seminar mendapatkan poin 30 ya. Kalau saya jadi pembicara seperti ini ya, saya laporkan, saya nanti mendapat poin yang 60 di sini. Yang 60 menjadi apa? Pembicara workshop presentase seminar ya. Sendirian itu mendapatkan poin 60. Kalau bersama-sama nanti mendapatkan poin 30 ya. Ini bisa dibuat gini Bapak Ibu. Nanti sehabis ini grupnya jangan dihapus ya. Kita gunakan sebagai grup berbagi. Ada Bapak Ibu yang sudah bisa membuat proyek, ingin dibagikan cara membuatnya. Nah, nanti dibuat apa istilahnya, berbagi membuat proyek ya, webinar, mengajarkan proyek yang dia telah dibuat. Nanti dengan teman-temannya di situ, ya, dia akan mendapatkan poin 60 nanti kalau dilaporkan. Dan nanti mengajak temannya, wah ini ada temannya kok kiranya membuat masih sulit, kamu saya jadikan moderator. Yang moderator nanti dilaporkan jadi
mendapatkan poin berapa tadi moderator tadi? 15 20 ya? Pak Haji. Hah? Moderator 20. 15. Ini loh, moderator 15. 15 ya. Ya, 15. Ya, jadi bisa kerjasama nanti Bapak Ibu. Jadi grupnya jangan keluar dari grup. Nanti bisa di grup itu dijadikan sebagai komunitas. Ya, grupnya itu dijadikan sebagai komunitas belajar Aslember. Kalau grupnya WA-nya itu dijadikan komunitas, nanti juga akan mendapatkan poin 100 nanti di sini. Tapi yang bisa melaporkan kan yang membuat ya, yang membuat grup tersebut. Membuat grup Aslember Edu, WhatsApp sama Telegram 100. Karena saya sudah punya grup nanti yang digunakan untuk Pak Wahyu nanti. Pak Wahyu grupnya langsung dilaporkan sebagai grup Aslember Edu sama Telegramnya dilaporkan sudah mendapat poin berapa? 100 sama 100. Wah, sudah 250 Pak ini kalau di total sejak awal tadi ya. Iya, sudah dapat. sudah sisa nanti, sudah jujul. Sudah jujul. Nah, karena di sini hanya berlaku sekali ya. Saya sudah pernah membuat grup, sudah tidak bisa melaporkan lagi. Pak Wahyu yang nanti diklaim Pak Wahyu ini grupnya, jadikan grup komunitas misalkan. Ya, sudah dapat poin ya ke grup WhatsApp 1, grup Telegram 1, sudah 200 poin ya. Sudah sisa 250 nanti. Ya. Ya, itu ya strateginya ya, strateginya. Yang di sini untuk mencari poin 60 ya nanti di grup itu diaktifkan, saling berbagi. Ada teman yang misalkan sudah bisa membuat proyek, pengen berbagi cara membuatnya, diadakan webinar. Jadi Oke, Pak Tri. Mungkin suaranya terputus, Pak Tri. Putus, suara saya sudah nyambung? Ya. Sudah. Ya, tadi sempat putus ya. Mengikuti ini, invite more attendant to your webinar. Jadi Bapak Ibu ketika mengikuti webinar sekarang ini, makanya kemarin setiap hari kan saya suruh screenshot ya, suruh screenshot. Kalau sudah 4 hari ini Bapak Ibu screenshot, dilaporkan ya, misalkan ya yang screenshot laporkan di sini mengikuti webinar sinkronus pertemuan pertama pelatihan pembuatan media pembelajaran AR bersama Pak Tri Haryanto. Sertakan screenshotnya, dilaporkan, dapat poin 10 ya. Kita pertemuannya berapa kali? 4 kali. Bapak Ibu sudah mendapatkan poin 40 ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu selesai pelatihan ini sudah bisa mendapatkan yang gratis ya, sudah ya. Sudah tadi berapa tadi? Pak Wahyu sudah sisa-sisa ini Pak Wahyu. Yang lainnya tinggal paling menambahi sedikit. Jadi 4 kali mengikuti webinar ini, yang mengikuti ya di screenshot, dilaporkan, itu sudah mendapatkan poin 10 kali 4 ya, 10 kali 4. Makanya tadi ketika di komunitas itu menghidupkan saling berbagi, mengadakan webinar, pembicaranya dapat 60, moderatornya dapat 15, pesertanya dapat 10 ya. Misalkan ya dalam sehari misalkan yang ingin webinar banyak sekali, dalam sehari dibagi 3 kali misalkan, siang, sore, malam ya. Ada webinar terus. Itu sudah nanti tanpa susah-susah Bapak Ibu sudah mendapatkan poin 30 sehari ya. Poin 30 sehari. Ikut webinar yang siang ya. Misalkan 1:30, nanti habis asar ada lagi, habis pesertanya aja sudah bisa dapat 30 ya, sudah bisa dapat 30. Sehingga kalau Bapak Ibu bergabung tetap dalam komunitasnya, apalagi nanti lanjut gabung ke X lagi, di sana juga banyak webinar-webinar, Bapak Ibu gabung terus, iya gabung ya, screenshot, laporkan, sudah dapat poin 10 ya. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu untuk mendapatkan poin
untuk mencapai akun gratis. Bagi yang ingin aktif di sini ya, aktif di sini. Kalau enggak ingin repot ya bisa beli tadi ya. Harganya enggak juga mahal kok. 150 nanti sudah dapat premium satu tahun. Ya. Nanti Bapak Ibu di sini akan ada laporan poinnya ya. Ya, di sini misalkan di dashboardnya jelas akan muncul poin yang didapat berapa. Nah, ini poin yang saya dapat ya. Poin yang saya dapat. Ini saya sekarang poin yang saya dapat di poin sekian, saya menjadi kontributor poin paling tinggi di bulan ini dan kontributor poin paling tinggi dari all time ya, dari awal sampai sekarang saya yang paling di hari ini saya yang paling tinggi ya, paling tinggi. Ranking 1. Luar biasa. Iya, ini trik yang saya kerjakan, saya bagi di sini ya, untuk mendapatkan poin dengan cepat. Ya, ya saya mencapai level ini ya sekitar 1 bulan saja. Sebenarnya saya gabung di sini sudah lama ya, gabungnya dan jadi talent itu sudah lama. Sekitar ini mana ya? Atau saya lihat. Tapi saya aktif di Edge mencari poin-poin itu baru Februari kemarin tanggal berapa gitu. Ya. Dan trik saya mendapatkan poin cepat yang saya sampaikan tadi. Yang saya sampaikan tadi adalah trik saya mendapatkan poin yang cepat. Nah, Bapak Ibu bisa praktekkan. Contohnya Pak Wahyu ini aja nanti habis ini langsung dapat poin banyak nih kalau mengikuti perkataan saya tadi ya. Kalau saya gabungnya sebenarnya udah ini ya 13 Agustus pada waktu TOP ya, Training of Trainer ya, tapi nggak aktif di Edge sini. Hanya melihat aja itu dapat poinnya gimana ya gitu. Aktif baru mencari poin itu Februari kemarin tanggal berapa lupa. Sekarang pencapaian per hari ini poin saya sekian tadi per hari ini. Ya. Sekian. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan poin tersebut ya nanti ya saya perlihatkan levelnya ya. Saya perlihatkan levelnya. Wah, seru ya. seru. Ini Bapak Ibu untuk levelnya ya. Langsung ke level aja. Levelnya ada ini, nanti levelnya. Yang paling tinggi adalah level 18 ya, paling tinggi adalah level 18. Ya. Kalau Bapak Ibu baru daftar levelnya masih belum berlevel. Kalau tadi sudah apa? Untuk level 100 itu dia harus mencapai poin 100 baru masuk level 100. Nanti Bapak Ibu kalau masuk poin level kedua ini akan mendapatkan apa? Akun upgrade, your free account to be upgrade to individual account 3 months. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan gratisan akun pertama harus mencapai poin 250 dulu. Kalau poin di 250 dia akan masuk level kedua. Dan di level kedua nanti akan mendapatkan akun gratis 3 bulan. Targetnya ini dulu aja, nggak usah lihat yang tinggi-tinggi. Untuk gratis 3 bulan. Tadi kan mudah sekali ya mendapatkan poinnya. Mudah sekali. Bapak, Ibu dari sini aja ya tadi misalkan. Dari like suka tadi sudah 60 ya. Install sama apa? Install sama menyukai 5 tadi sudah 40, sudah 100. Sudah masuk level pertama. Nanti setelah masuk level pertama, Bapak langsung gabung ke grupnya di sini. Nanti kalau gabung di grup sini akan banyak sekali mendapatkan webinar. Setiap ada webinar, gabung, ikut ya, screenshot, laporkan, dapat nilai 10. Nah, itu pundi-pundi harian. Nah, sehari ada 5 kali, ikuti aja 5 kali. 50 nanti. Kalau ada 5 kali ya, biasanya juga lebih dari sekali. Terus tadi dari yang Bapak Ibu ikut saya selama 4 hari ini screenshot setiap hari.
laporkan. Berarti sudah poinnya 40, sudah 140 ya. Belum yang tadi, Bapak Ibu mendaftar tadi udah ya, ikut poin. Terus misalkan nggak ingin susah-susah ya, nanti sudah dapat 100 ini ya Bapak Ibu. Ini aja, gabung ke WhatsApp. Kalau nggak ingin susah yang lainnya ya, nggak susah ingin lainnya, ikuti webinar terus saja. Ikuti webinar, sehari ada berapa kali, ikuti, screenshot, laporkan. Screenshot, laporkan. Udah nggak susah main ngikuti webinar ini aja untuk sampai 250 setelah ikut pelatihan saya ini, paling berapa hari sudah tercapai. Tapi kalau ingin melipatkan ya tadi, buat proyek ya, sudah 20, dibuat RPP-nya sudah 20 tambah 40. Jadi Bapak Ibu nanti dari 160 buat satu proyek lagi ya, satu proyek dilaporkan. Terus kalau melaporkan proyek nanti linknya harus disertakan ya. Terus apa? Terus proyeknya itu dibuat RPP, ya, RPP-nya nanti juga diupload, dapat poin 20 lagi sudah 200. Terus proyeknya ini dibawa ke kelas, digunakan untuk ngajar, ya, digunakan untuk ngajar, difoto, ya, difoto. Kalau nggak digunakan untuk ngajar, paling nggak dipresentasikan ke anak-anak gitu. Presentasikan ke anak-anak, difoto, dapat poin 20 lagi, sudah 220, ya. Kalau bisa membuat tutorialnya, dibuat tutorialnya, ya, tutorialnya. Kalau nggak bisa, ya nggak usah buat. Lalu kalau punya blog, dibuat tulisan. Medianya dibuat tulisan ya, lalu diupload sudah 20 lagi, sudah 240. Kalau enggak ya tinggal yang sisanya tadi 30 itu tinggal ikut webinar aja sudah selesai. Bapak Ibu sudah 250 dalam waktu yang singkat nanti sudah mendapatkan individual account 3 months. Jadi bisa di-upgrade, sudah bisa full 3 bulan lumayan. Nanti 3 bulan ini bisa kita melatih bisa kita membangun kreativitas kita ya, terus kita gunakan di kelas kita sudah lumayan sekali ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Saya ikut bergebu-gebu ya. Mungkin itu Pak Wahyu, mungkin ada pertanyaan ya? Terima kasih Pak Tri. Sepertinya waktunya sudah yang tidak mengizinkan Pak, karena sebentar lagi sudah masuk sholat asar ya. Nanti untuk Bapak Ibu tugasnya jangan khawatir tidak terlalu sulit, nanti kami informasikan dalam grup, nanti kami berikan panduan. Intinya membuat project yang untuk tugasnya suruh buat media aja, sederhana nggak apa-apa, nggak usah. Siap Pak Tri. Oke Pak Tri, gitu nggih, sampai ketemu lagi untuk pertemuan yang lain. Terima kasih banyak atas kontribusinya yang luar biasa, memberikan pengalaman tentang AR dan bagaimana kita bisa mendapatkan poin-poin yang luar biasa di Assembler Edu. Saya jadi ikut tertarik ini Pak, ingin segera klaim langsung dapat gratis ini. Ya mungkin belum di bulan-bulan ini ya, nanti di puasa nanti kan banyak waktu yang kosong, kita bisa buat media, kita bisa kumpulkan berbagai macam resource untuk mengajar setelah puasa nanti. Ya kan? Kalau puasa kan banyak waktu, kita biasanya malah untuk ngisi waktu luang. Terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah hadir pada pertemuan sore hari ini. Nanti untuk tugas lengkapnya saya informasikan ke grup. Semoga nanti kita diperlancar untuk menyelesaikan tugasnya. Jangan khawatir, waktunya cukup lama. Kalau pengen cepat, jangan sampai masuk bulan Ramadan ya, karena kalau di Ramadan mungkin kalau untuk mengerjakan tugas itu konsentrasinya yang beda. Karena kalau untuk penambahan resource itu kan tanpa target, kalau tugas itu dengan target mungkin juga pressure-nya juga beda gitu ya. Itu Pak Tri, sampai ketemu lagi untuk tema berikutnya di onesdomain.com. Nanti bisa menghubungi kami lagi Pak Tri kalau banyak tema yang ingin di. Kalau mau yang nanti yang VR ya yang virtual reality bisa nanti. Siap ya. Nanti untuk minggu ini yang ngantri sudah 4 Pak Tri. Minggu depan kita akan bicara tentang
Canva, kemudian dilanjutkan 2 pelatihan berikutnya tentang kuisis dan saya lupa namanya satu lagi. Mungkin habis Lebaran saya akan menghubungi Pak Tri lagi, mohon bantuan untuk menjadi pemateri di online domain lagi. Sudah azan asar Pak Tri, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sampai ketemu lagi, informasinya kita sambung ke grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya izin undur diri Pak Wahyu. Silakan Pak Tri. Saya menunggu rekaman dulu ya.